Tahun 2021 merupakan tahun dari kamera-kamera 8K. Banyak brand-brand yang berlomba-lomba untuk membuat kamera dengan kapasitas untuk record 8K, seperti ada Sharp 8K, ada juga Canon R5 yang sanggup record 8K, dan yang baru rilis kemarin ada Sony Alpha One yang bisa record 8K juga, dan rumornya adalah Lumix GH6 juga bakal bisa record 8K, dan juga ada rumor kalau BMPCC sedang mempersiapkan kamera 8K. Mungkin pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah, kenapa sih kita harus punya kamera 8K? Emangnya perlu kita record 8K? Toh juga nanti rendernya ke Full HD atau di 1080p kebanyakan. Kongres Amerika Serikat 2020 seperti dugaan banyak pihak tidak berakhir dengan hasil definitif pada malam setelah pelaksanaan Pilpres 3 November. Ini direspons berbeda oleh kedua kandidat utama. Petahana Donald Trump dari Partai Republik mengklaim menang di sejumlah negara bagian. Sementara Joe Biden dari Partai Demokrat mendesak seluruh suara dihitung terlebih dahulu. Halo, ketemu lagi dengan saya Andi Wu. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit. Saya sendiri di semua job-job saya selalu record footage 4K. Mau itu liputan event atau digital content yang lainnya juga, saya selalu record 4K, walaupun outputnya selalu kebanyakan adalah Full HD atau 1080. Terus, kenapa saya record 4K sedangkan outputnya 1080? Alasan yang pertama adalah saya punya fleksibilitas lebih ketika saya record footage 4K dibandingkan dengan footage Full HD. Maksudnya adalah nanti di post-processing atau di editing, saya bisa digital zoom footage saya sampai dengan 2 kali, dengan catatan kalau output saya adalah 1080, karena saya punya spare pixel yang tidak terpakai gitu. Jadi saya bisa digital zoom footage-nya sampai dengan 2 kali tanpa ada penurunan kualitas pixel yang signifikan. Jadi nggak ada tuh yang namanya digital nanti di zoom jadi pecah atau jadi blur gitu, itu tidak terjadi gitu. Jadi seakan-akan sekali saya pencet record, saya record dengan 2 lensa sekaligus, yaitu misalkan contoh saya pakai lensa 25 mili, seakan-akan sekali pencet record saya menggunakan 25 mili dan 50 mili sekaligus, karena memang digital zoom-nya bisa sampai 2 kali kira-kira gitu ya. Ini akan berguna untuk variasi dari komposisi kita. Kita bisa atur-atur komposisi kita sedemikian rupa gitu. Nah, selain itu juga saya bisa mainin footage saya biar lebih dinamis gitu. Contohnya saya bisa track in pelan-pelan, terus saya bisa juga track out pelan-pelan gitu, dan saya juga bisa tambahin artificial handheld movement, dan banyak kemungkinan lainnya lagi kita bisa mainin gitu ya. Jadi footage kita itu terasa jauh lebih fleksibel daripada cuman Full HD dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah, terus fun fact sedikit juga, jadi video klip yang kalian lihat di awal tadi itu cuman diambil dengan satu long take doang dan kameranya cuman di tripod doang seperti sekarang gini. Jadi dengan satu footage yang cuman still doang kita bisa mainin sedemikian rupa sehingga kelihatannya itu multicam gitu. Pilpres 3 November. Ini direspons berbeda oleh kedua kandidat utama. Petahana Donald Trump dari Partai Republik mengklaim menang di sejumlah. Lalu alasan berikutnya itu adalah mungkin kita sebagai videographer itu kadang-kadang tuh pas kita ngambil footage gitu, kan pasti pernah tuh kita, kalau saya foto nih bagus nih, bisa saya post nih di Instagram atau apa gitu, jadi konten lah gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa gitu, soalnya mungkin kita lagi kejar momen, lagi ngambil footage, atau mungkin ribet gitu kan buat switch ke mode foto lagi, terus switch lagi ke mode video gitu kan agak ribet kan, atau banyak alasan yang lainnya gitu. Nah, kalau kita record footage 4K, kita bisa grab still dari video kita itu dengan resolusi yang lebih besar daripada Full HD tentunya. Dan caranya juga simple, jadi di Premiere itu kita bisa grab still frame kita dengan klik tombol kamera ini doang, dan terus kita tinggal pilih kita mau simpen di mana dan terus oke. Nah, memang bener kalau kita record Full HD juga memang bisa di grab screen juga, sama aja gitu kan. Tapi kalau dengan kita grab still dari 4K, kita sekali lagi punya fleksibilitas lebih untuk recompose foto yang kita grab gitu. Jadi kalau misalkan komposisinya kurang pas nih, kita bisa adjust sedikit tanpa ada penurunan kualitas pixel yang bikin blur atau bikin kurang tajam segala macam gitu. Nah, terus kemudian mungkin bakal banyak orang yang beralasan, footage 4K kan gede gitu, makan space-nya kan banyak. Nah, memang bener kalau footage 4K itu memang bakal makan space lebih banyak daripada Full HD. Tapi kalau menurut saya, kita sebagai seorang profesional videographer,
sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk klien kita. Jadi menurut saya memang kita udah seharusnya untuk invest SD card yang lebih gitu, untuk agar kita bisa mendeliver yang lebih juga untuk klien kita gitu. Jadi memang udah sewajarnya kita untuk invest SD cards yang bisa memang untuk deliver lebih untuk klien kita gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah 8K itu perlu untuk sekarang kita pakai? Jadi menurut saya punya fleksibilitas yang lebih lagi daripada 4K itu memang kita perlukan gitu, agar kita lebih bisa mainin footage-footage kita lebih jauh lagi gitu. Tapi menurut saya mungkin tidak dalam waktu beberapa tahun ke depan gitu ya. Soalnya pertimbangannya juga, walaupun kita punya kamera yang bisa record 8K, kita punya memori yang bisa simpan 8K juga, tapi kita juga harus keluarin budget lebih untuk editing, mesin editing kita. Komputer kita juga harus mumpuni untuk record 8K. Jangan komputer kita nggak sanggup record 8K, tapi kita udah sosokan untuk record 8K gitu. Ya jatuhnya itu malah nanti mempersulit kita sendiri gitu. Oke, jadi sekian sharing saya hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa di-subscribe juga jika belum. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, siapa tahu teman-teman kamu bakal terbantu dengan video ini gitu ya. Kalau kamu punya request untuk mau bahas apa selanjutnya, boleh tulis di komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.